Langit sore menghitam perlahan, dibalut mendung yang malas bergerak. Di parkiran belakang kampus, deru motor menggelegar memecah suara alam. Raihan duduk di atas motornya, CBR hitam doff dengan knalpot racing yang meraung setiap kali digas. Jaket kulitnya terbuka, menampakkan tato melingkar di leher. Di sekitarnya, teman-teman geng motornya tertawa, mengisap rokok, dan melempar guyonan kasar. "Bro, katanya ada cewek baru di kelas lo yang alim banget tuh," ejek Dimas, temannya. "Mau lo kerjain juga?" Raihan menyeringai. "Gue penasaran. Katanya si model yang bisa bikin cowok tobat." Tawa meledak. Raihan menaikkan kembali helmnya dan menarik gas. Tapi saat motor mulai melaju, langkah kecil seseorang muncul dari balik gedung. Seorang gadis berhijab abu-abu, membawa buku-buku tebal di pelukannya. Ia menunduk, berjalan pelan, jelas tak sadar bahwa ia ada di jalur motor Raihan. "Cepat minggir, wai!" teriak Raihan, refleks ngerem mendadak. Buku-buku akhirnya terjatuh, dan tubuh mungilnya melangkah panik ke samping. Maaf, saya nggak sengaja," ucap Aira buru-buru. Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara mesin motor. Raihan melirik tajam dari balik helmnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Biasanya kalau cewek minta maaf, dia bakal pasang gaya galak atau senyum malu-malu. Tapi yang ini, biasa aja. Datar. Seolah kehadirannya nggak penting. "Kalau lo ketabrak, lo pikir yang repot siapa?" "Hah?" kata Raihan, turun dari motornya dan mengambil satu buku yang terjatuh. "Lain kali lihat-lihat jalan, Mbak Suci." Aira mengangguk sambil menerima bukunya. "Iya, maaf." Tanpa banyak bicara, dia pergi. Jalannya tetap tenang, seolah kejadian tadi cuma angin lewat. Raihan berdiri mematung. Dadanya tiba-tiba panas. Bukan karena marah, tapi jengkel karena ngerasa diabaikan. Bukannya takut atau malu, cewek itu malah jalan tanpa menoleh lagi. "Namanya Aira," suara seseorang menyahut di belakang Raihan. Ternyata Dimas menguping. "Mahasiswi baru pindahan dari Malang. Katanya pinter banget. Anak beasiswa. Rajin ngaji juga." Raihan cuma bergumam dan naik lagi ke motor. Tapi sejak hari itu, entah kenapa, setiap lihat Aira di kantin, di perpustakaan, atau bahkan di masjid kampus, pandangan Raihan selalu berhenti di sana. Dan setiap kali Aira lewat, dia nggak pernah menoleh balik. Seolah keberadaan Raihan sama sekali nggak penting. Aneh. Dunia mereka terlalu berbeda. Tapi justru itu yang bikin Raihan makin penasaran. Sudah seminggu sejak insiden parkiran itu, tapi entah mengapa, wajah Aira terus muncul di kepala Raihan. Bukan wajahnya yang paling cantik. Bukan juga cara berpakaiannya yang menarik. Tapi ketenangannya. Ketidakpeduliannya. Dan caranya menatap dunia seolah dia tak butuh validasi dari siapapun, termasuk dari bad boy seperti Raihan. Siang itu, Raihan duduk di kantin kampus, mengaduk es teh yang tinggal separuh. Di depannya, Dimas sedang asik membuka Instagram sambil tertawa-tawa melihat video prank. Tapi Raihan tak ikut tertawa. Matanya menatap seberang kantin, ke arah seorang gadis berhijab abu-abu yang duduk sendirian, sibuk membaca buku tebal sambil menulis catatan kecil. "Aira lagi, bro?" Dimas menyenggol bahunya. "Lo udah kayak stalker, tahu nggak?" "Apaan sih?" sahut Raihan cepat, padahal benar. Tanpa banyak pikir, Raihan berdiri dan mengambil botol minum dari mejanya. Ia berjalan ke arah Aira dengan langkah santai, melempar senyum yang selama ini berhasil memikat banyak cewek. Tapi kali ini, Aira hanya melirik sekilas. "Iya?" Raihan sedikit terkejut.
Lo sering sendirian ya di sini? Aira menutup bukunya perlahan. Memangnya kenapa? Gak, cuma biasanya anak baru cari teman dulu, gitu. Aira tersenyum tipis. Saya kesini bukan buat cari teman. Saya kesini buat belajar. Raihan mengangguk pelan. Jawaban itu seperti tamparan halus. Tapi anehnya, dia tidak tersinggung. Justru makin tertarik. Aira, kan? Raihan mencoba ramah. Gue Raihan. Kita sekelas di kewirausahaan. Aira diam sebentar. Saya tahu. Tapi kayaknya kamu jarang masuk, ya? Dor. Sekali lagi, cewek ini gak takut buat bilang yang dia pikirkan. Iya sih, Raihan tersenyum canggung. Tapi sekarang gue mulai niat belajar. Aira mengangguk pendek. Bagus, semoga konsisten. Percakapan berhenti sampai di sana. Aira membuka kembali bukunya, memberi isyarat bahwa waktu Raihan sudah habis. Raihan mundur pelan, lalu kembali ke mejanya. Dimas cekikikan. Ditolak halus, bro. Sakit enggak? Raihan menghela napas. Tapi jauh di dalam dadanya, bukan rasa malu yang muncul, melainkan rasa penasaran dan degup yang tak biasa. Malam itu, hujan turun deras. Raihan baru saja pulang dari bengkel temannya ketika melihat Aira berjalan cepat di trotoar, memakai jas hujan tipis yang hampir tak melindungi tubuhnya. Ia membawa 2 tas besar, seperti habis dari kegiatan kampus. Di kejauhan, ada sekelompok pemuda mabuk berdiri di pinggir jalan. Salah satunya mulai melirik ke arah Aira sambil tertawa keras. Raihan langsung menarik gas motornya dan menepi di depan Aira. Aira. Aira berhenti, kaget melihat Raihan yang mengenakan jaket basah kuyup. Naik aja. Gue anterin. Aira menggeleng. Gak apa-apa, saya bisa jalan. Lo mau digangguin orang-orang kayak gitu? Raihan menunjuk ke belakang, di mana salah satu pemuda mulai mengikuti dari jauh. Aira menoleh. Wajahnya berubah tegang. Setelah ragu beberapa detik, akhirnya ia mengangguk pelan dan naik ke jok belakang. Raihan memacu motornya, meninggalkan kerumunan itu. Di jalan yang basah dan dingin, keduanya diam. Tapi dalam keheningan itu, ada rasa hangat yang muncul perlahan. Bukan karena jas hujan, tapi karena ada seseorang yang, tanpa diminta, hadir saat dibutuhkan. Hari-hari berikutnya berjalan aneh untuk Raihan. Ia mulai rutin masuk kelas, duduk di barisan tengah, bahkan sesekali mencatat. Dimas dan teman-teman gengnya sempat meledek, tapi Raihan hanya melempar senyum sambil menatap ke arah satu sosok di bangku depan, Aira. Aira tak banyak bicara, tapi kini sudah tidak menolak jika Raihan duduk satu meja saat di perpustakaan. Mereka jarang berdiskusi, tapi saat berdiskusi, selalu dalam. Bukan basa-basi. Suatu sore di perpustakaan, Raihan tanpa sadar mengelus bagian bawah lengannya yang bertato tengkorak dan api. Aira melihat sekilas. Ada cerita di balik tato itu? Tanyanya. Raihan terdiam. Matanya menatap lurus ke meja. Ada, jawabnya singkat. Tapi nggak semua cerita perlu diceritain. Aira menutup bukunya pelan. Mungkin. Tapi kadang cerita itu justru yang bikin kita bisa saling mengerti. Raihan menghela napas. Untuk pertama kalinya, ia ingin bicara jujur. Nyokap gue ninggal pas gue umur 6. Bonyok gue cerai. Gue tinggal sama bokap, tapi dia sibuk sama urusan sendiri. Cewek, kerja, mabuk. Gue gede di jalan. Gue bikin tato ini pas SMA, biar kelihatan kuat.
Padahal gue cuma gak pengen disakiti lagi. Aira terdiam. Tidak ada kata kasihan. Tidak juga nasihat. Hanya mata yang teduh, mendengarkan tanpa menghakimi. Gue dulu percaya kalau dunia ini jahat. Makanya gue jadi lebih jahat. Biar nggak kalah. Dan sekarang, tanya Aira pelan. Raihan menatap mata Aira. Sekarang gue bingung. Soalnya ada orang yang ngajarin gue kalau tenang itu bukan berarti lemah. Aira tersenyum, sangat tipis, tapi cukup membuat Raihan merasa pulang. Beberapa hari kemudian, Raihan dan Aira kebetulan satu kelompok tugas. Mereka harus ke rumah salah satu narasumber untuk wawancara, dan karena Aira tak punya kendaraan, Raihan menawarkan tumpangan. Di atas motor, Aira bertanya, "Kenapa kamu tiba-tiba berubah?" Raihan tidak menjawab langsung. Ia memacu motornya perlahan, sambil berkata, "Gue nggak berubah. Gue cuma balik ke arah yang seharusnya." Sesampainya di lokasi, wawancara berjalan lancar. Tapi saat pulang, hujan kembali turun. Mereka berteduh di warung kecil pinggir jalan, sambil menunggu reda. Aira melipat lengan bajunya, menggosok-gosok tangan yang kedinginan. Raihan melihat dan, tanpa banyak bicara, melepaskan jaket kulitnya lalu menyodorkannya. "Pakailah. Lu nggak kebal air kayak gue." Aira sempat menolak, tapi akhirnya menerima. Jaket itu kebesaran, menutupi hampir seluruh tubuhnya. Raihan tersenyum kecil melihatnya. "Kayak ninja." Aira ikut tertawa pelan. Malam itu, di bawah atap seng bocor, dengan secangkir kopi sachet dan bau tanah basah, ada keheningan yang tak canggung. Ada rasa yang tumbuh pelan, seperti akar mencari air. Raihan sadar, dia sudah jatuh. Bukan karena Aira cantik, tapi karena Aira melihatnya, lebih dari sekadar tato, motor, atau gaya bad boy-nya. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan Raihan serta Aira semakin dekat. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama di kampus, belajar, dan sesekali jalan sore di taman. Tapi tidak semua orang melihat kedekatan mereka dengan senang hati. Suatu sore, Aira pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ibu dan kakaknya sudah menunggunya di ruang tamu, wajah mereka tegang. "Aira, kamu harus jujur," suara ibunya pelan tapi tegas. "Kami tahu tentang Raihan." Aira menggigit bibirnya. "Ibu, dia sudah berubah. Dia bukan seperti yang kalian pikirkan." Kakaknya menatap tajam. "Kamu masih polos, Aira. Dunia itu keras, dan Raihan dia punya masa lalu yang berat. Kita tidak mau kamu terluka." Aira berdiri, mencoba menahan air mata. "Aku bukan anak kecil, Kak. Aku bisa memilih siapa yang aku percaya." Tapi perdebatan itu membuatnya semakin tertekan. Keluarga tak memberi restu, bahkan memperingatkan untuk menjaga jarak. Di sisi lain, Raihan mulai merasakan tekanan dari teman-teman lamanya yang mengejek dan meremehkan perubahan dirinya. "Lo mau jadi apa? Cowok alim, celetuk di masinis." Raihan terdiam. Hatinya berperang antara dunia lama dan baru. Malam itu, saat hujan turun deras, Raihan mengirim pesan ke Aira, "Kita harus bicara." Mereka bertemu di tempat biasa, sebuah taman kecil yang sepi. "Aira," kata Raihan dengan suara berat, "aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak mau kamu terluka karena aku." Aira memegang tangan Raihan erat. "Kalau kamu berubah karena aku nggak akan bertahan. Tapi kalau kamu berubah untuk diri sendiri, aku akan selalu ada." Raihan mengangguk, menatap mata Aira penuh tekad. "Aku akan buktikan." Kisah mereka diuji bukan oleh cinta yang tiba-tiba, tapi oleh kenyataan keras yang harus mereka hadapi bersama. Malam itu,
Setelah pertemuan di taman, Raihan pulang dengan hati yang penuh tekad. Ia tahu, untuk mempertahankan Aira, ia harus berjuang tidak hanya melawan masa lalunya, tapi juga keraguan yang masih menghantuinya. Hari-hari berikutnya, Raihan mulai benar-benar berubah. Ia lebih sering ke kampus, menghindari geng lama, dan menghabiskan waktu dengan belajar. Ia bahkan ikut kegiatan keagamaan yang dulu selalu ia hindari. Aira melihat perubahan itu dengan senyum yang tulus, tapi juga khawatir. Jangan berubah hanya karena aku, Raihan. Tapi karena kamu ingin jadi lebih baik. Raihan mengangguk. Aku tahu. Dan aku ingin kamu tahu, aku serius. Suatu sore, di bawah rindangnya pohon di taman kampus, Raihan memegang tangan Aira erat. Aira, aku nggak janji kita akan mulus. Tapi aku janji, aku akan selalu berusaha jadi yang terbaik buat kamu. Aira menatap mata Raihan, yang kini jauh berbeda dari dulu. Ada ketulusan dan keberanian yang tak ia temukan sebelumnya. Aku percaya sama kamu, jawab Aira pelan. Mereka berdua tersenyum, meleburkan segala perbedaan dan luka menjadi harapan. Waktu berjalan, dan cerita mereka bukan lagi soal bad boy dan gadis polos. Tapi tentang dua hati yang saling melengkapi, saling menguatkan, dan tumbuh bersama. Tamat.